Terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah yang terbesar di dalam hidup kami, Yesus. Kami nyatakan Tuhan setiap hari bahwa tidak ada Tuhan di dunia ini yang terlebih besar selain Engkau, Yesus. Mari kita nyatakan. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar Tuhan. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Nyatakan kembali, Yesus terlebih besar. Yesus Mari angkat kedua tanganmu. Berikan penghormatan kepada Allah kita yang terbesar. Tidak ada seperti Dia. Di dalam Engkau Tuhan terlebih besar. Oh Yesus, Kau terlebih besar. Lebih besar. Oh, oh.
bersuka cita Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan datang melawat kami hari ini Tuhan Yesus. Biarlah suasana surga turun atas gereja ini Tuhan. Atas setiap hati kami umat-umat-Mu yang datang Tuhan. Kau memberkati ibadah kami hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus saja yang bekerja Tuhan. Dan kami mengusir segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau Tuhan, yang mencoba Tuhan mengganggu setiap ibadah kami Tuhan. Kami mau tolak dalam nama Yesus. Biarlah kuasa-Mu bekerja atas setiap umat-umat-Mu Tuhan. Bahkan Kau memberkati juga Tuhan umat-Mu yang sedang menonton live streaming Tuhan. Biarlah juga Tuhan Kau memberkati mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama-Mu yang kudus, yang suci Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, yang percaya katakan Amin. haleluya. Kasih tos kanan kiri dulu, nyatakan kepada Tuhan, Kau sungguh baik hari ini. Mari kita semua memuji Tuhan, amin. Haleluya. Kita mau nyatakan kepada Tuhan firman-Nya, kebenaran-Nya yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan Dia memberi kuasa kepada kita untuk menginjak ular tak kepala jengking. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan bukan injak-injak iblis di kaki, di dalam kuasa namanya. Haleluya. Pakai seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat mengalahkan segala tipu daya iblis. Amin. Haleluya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenangan. Siap saudara, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Injak iblis, injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Bukan injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, nama-Mu berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Musik pemuja Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali hidup kita Tuhan, kami sendiri senjata Allah dan kuasa firman Tuhan untuk mengalahkan setiap terhadap tipu daya iblis. Sebab itu ambillah Senjata Allah di dalam kuasa Mana saudara? namanya. lihat ekspresimu. Bukan injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa. Namanya. Buat iblis gemetar saudara. Injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah. Senjata Allah Haleluya. di
kasih Yesus. Masih memuji Tuhan. Haleluya, kita akan kembali mengangkat pujian kita. Ada kuasa di atas pujian kita saudara. Sebab itu bernyanyilah dengan sungguh-sungguh saudara. Supaya iblis kalah. Kalau kita lemas-lemas, iblis nggak gemetar saudara. Bagaimana iblis bisa gemetar? Kita loyo-loyo, dia tahu kelemahan kita. Amin saudara. Saat ini kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, amin. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa pujian kita mempunyai kuasa. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umatnya. Haleluya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umatnya, amin. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam. Cuma saja katakan ada kuasa. Amin. Haleluya. Sebab ada kuasa. Haleluya. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, sanggup membungkam. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Yang sanggup membungkam kekuatan. Yang sanggup membungkam kekuatan. Haleluya. Yes. Tuhan kita hebat, amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus. Semua sukacita? Sudah berkeringat? Kayaknya masih terlalu enjoy. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, amin. Saat ini kita memberikan persembahan kita yang terbaik. Mari saudaraku persiapkan persembahanmu yang terbaik. Sebelum kita memberi, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang telah memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi kami semua, dan memberikan berkat-berkat yang melimpah untuk kami menikmatinya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan berkat yang kau berikan Tuhan, saat ini kami umat-Mu Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan. Biar Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dan juga Tuhan Kau memberkati apa yang dikerjakan dan diusahakan umat-Mu dijadikan berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi penuh dengan sukacita di dalam nama Yesus saja. Haleluya. Yang percaya katakan amin.
kebenaran firman Tuhan melalui hambanya. Biarlah Tuhan memakai hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman. Tuhan, urapi hambamu Tuhan, dan urapi setiap kami Yesus, agar setiap firman yang kami dengar Tuhan akan tertanam dan bertumbuh atas hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, kami hadir sampai saat hari ini Tuhan, semua karena kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan, Engkau yang telah berjanji, Engkau akan tetap setia Tuhan. Engkau tidak pernah mengingkari keberadaanmu Yesus sebagai Tuhan yang selalu mengasihi setiap kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh Yesus Tuhan.
besar yang berjanji tidak akan pernah mengingkarinya. Karena Dia adalah Allah yang sungguh hebat, dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kebenaran. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersamakan. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kebenaran. Kita angkat tangan kita kayakan. Saya mengudahkan banyak. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersamakan. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Benar Tuhan, kami ini anak-anak-Mu lebih daripada seorang pemenang. Amen. Di tengah-tengah dunia ini, serba ketidakpastian. Jiwa kami merana, hati kami menangis, semangat kami patah. Tetapi kami punya Allah yang agung, ajaib dan luar biasa. Engkau hentar kami untuk terbang tinggi di tengah-tengah badai seperti Raja Wali, sehingga kami beroleh kekuatan yang baru. Pada siang hari ini urapi hamba-Mu, sehingga firman yang dibentangkan menyenangkan hati-Mu, begitu juga saling menguatkan kami jemaat-Mu. Teman-teman kami yang ada di rumah, di perjalanan para jemaat-Mu, maupun kami yang ada di gereja, Tuhan persatukan dengan Roh Kudus, supaya firman yang ditabur menyenangkan hati-Mu. Berbicaralah Engkau Bapa, kami sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama yang diberkati kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Satu saja pembacaan Alkitab, satu bagian yang saya ambil di dalam Kejadian 3 ayat 9. Kita berdiri sama-sama. Kita baca Kejadian 3 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Sampai demikian jauh firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ini jelas firman Tuhan Kejadian 3 ayat 9. Ini menggambarkan kondisi kita saat ini. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Kondisi dunia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Saya baca dari beberapa tabloid, kajian-kajian media massa, tingkat stres sekarang ini mengalami peningkatan signifikan. Dunia bergolak.
peperangan mulai timbul. Artinya apa? Tidak ada satu iota pun di dalam firman Tuhan ini tidak akan digenapi. Di dalam negeri, kawan-kawan saya pengusaha banyak, pabrik-pabrik mereka tutup. Terjadi PHK di mana-mana. Beberapa mahasiswa saya, ketika saya cek ujian akhir semester, di S2, S1, S3 banyak yang berhenti. Saya suruh hubungi kawan-kawan yang lain. Kenapa? Di PHK. Kondisi demikian ini yang terjadi saat ini Bapak Ibu. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ya kita bergumul ya dengan pemerintahan sekarang. Karena raja-raja kecil mulai muncul di mana-mana. Kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat banyak terjadi. Makanya firman Tuhan mengatakan, di manakah engkau? Jangan lari kita dari hadapan Tuhan. Di Pati, ini rekor yang menyengsarakan rakyat, 250% naik pajak. Sama ketika terjadi peralihan kepemimpinan dari Salomo kepada Rehabeam anaknya di situ, Tuhan sudah berfirman melalui para utusan-utusan nabi-nabi. Tetapi Tuhan akan menggenapi janjinya. Karena Salomo menyembah para Baal-Baal itu, makanya murka Tuhan muncul. Aku tidak akan mengoyakkan bangsa ini di tangan Salomo. Tetapi kepada keturunannya akan kukoyakkan bangsa ini. Apa yang terjadi? Perpecahan pertama adalah naik pajak. Demo besar-besaran di Pati. Pejabat itu nggak akan pernah ada kalau nggak ada rakyat. Tidak ada itu kekuasaan kalau tidak ada rakyat. Makanya ketika selalu kontestasi setiap 5 tahun itu, para capres itu meminta mandat dari rakyat. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati, kalau kita ada di gereja saat ini, pegang janji Tuhan di dalam firman Kejadian 3 ayat 9. Tuhan yang cari kita. Di manakah engkau? Coba colek satu-satu. Di manakah engkau? Gambaran ini kita lihat ketika pergumulan manusia sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Sampai mau tolak yang namanya maut itu berpeluh darah. Tapi sebelum itu ada kata-kata yang lahir dari batin manusia. Seperti mau mati rasanya. Ini kondisi. Apa kita mau lari satu persatu? Enggak. Setiap keluarga, setiap pribadi punya peperangan masing-masing. Punya pergumulan masing-masing. Makanya enggak pernah mau berakhir tuh pergumulan di dunia ini. Susah senang-senang terus.
itulah orang yang mengandalkan Tuhan memang tidak sedang baik-baik saja. Ada beberapa, kami kumpul beberapa hari lalu, cek satu persatu, memang lesu ekonomi, bisa rasa Pak ya nih. Kawan-kawan saya untuk berinvestasi sekian banyak dalam negeri goyah. Pinjaman bunga bank naik. Ini kondisi di manakah engkau? Makanya Tuhan bilang, minta jangan lewat. Oh Tuhan, lewat di pencobaan. Oh Tuhan, kalau boleh bukan aku, tapi si C, si D, si E. Enggak, Tuhan bilang kamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu pun akan beroleh ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya bergumul mau khotbah apa? Kemarin saya selesaikan pekerjaan, jalan sama istri sama anak saya bilang tunggu dulu, pulang dulu, teringat kerja begitu banyak. Jam 2 saya pulang ke rumah, antar dulu. Saya pertemuan dulu dengan beberapa rekan-rekan pengusaha, ini kondisinya. Saya bilang ke anak saya sama istri saya, antar dulu pulang, kalian jalan aja. Saya kerja jam 9 malam selesai. Istri saya sama anak saya baru udah urusan, baru nyampe mereka berdua. Baru saya bikin khotbah, saya merenung apa yang terjadi. Ternyata 1 bulan ini ada beberapa yang investor mau masuk di Indonesia melalui beberapa kawan ini gagal. Makanya kata yang pertama dari sahabat saya ini, dia bilang seperti mau mati rasanya. Bunga bank makin membekak, hasil produksi gak laku, biaya bayar upah kerja makin meningkat. Ada talangan dana enggak? Ada injeksi dana enggak? Enggak. Makanya kita adalah orang-orang yang terpilih. Pakai talenta Tuhan. Tuhan kasih ini tangan kita ini 2. Tuhan kasih kita otak hikmat ini, hati ini. Agar supaya kita adalah orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan pakai talenta itu. Karena anak-anak Tuhan selalu pasti diberikan jalan keluar. Yakin dan percaya. Makanya apa yang kita minta, lewatkan ini persoalan? Enggak. Kita minta Tuhan Engkau berikan kepadaku, yaitu semangat. Engkau berikan kekuatan. Engkau berikan aku kesabaran. Sehingga mampu melewati proses itu. Makanya ketika kita berproses di dunia ini, khususnya di rumah tangga itu, ada ayah sebagai imam, ada ibu sebagai tiang doa, dan ada anak-anak sebagai mahkota. Tugas pertama menghalau adanya proses yang memecahkan kondisi keluarga, yaitu ayah, ibu, anak, anggota keluarga wajib bekerja sama. Sehingga jangan Tuhan yang bertanya di mana engkau, tetapi kita yang lapor diri, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan.
wajib absensi tiap hari. Kondisi tidak sedang baik-baik saja. Dipertontonkan karena kondisi hidup. Banyak yang menyeberang. Banyak yang meninggalkan iman. Memang ini udah digariskan Bapak Ibu. Kita nggak seberapa hadapi. Saya baca kisah dari Horatio Spafford, rekan pengacara di Chicago, Amerika. Pada tahun 1973, dia punya 4 orang anak. Anak yang pertama, laki-laki itu meninggal karena demam berdarah. Dia punya 5 orang anak. Anak yang pertama adalah laki-laki, meninggal masih kecil karena demam berdarah. Setahun kemudian terjadi kebakaran besar di Chicago, Amerika. Ini pergumulan. 300 orang mati. Propertinya nih kawan lawyer ini, kawan advokat ini terbakar. Mengalami penurunan dia. Maka keluarga ini berencanalah untuk melakukan liburan ke Eropa. Mereka rencanakan akan naik kapal Prancis, The Volt namanya di sini tercatat. Nama kapal adalah Prancis Veldepool. Pada waktu yang akan mau ditentukan tiba-tiba, ya itulah sebagai seorang lawyer, dia ada menangani urusan dan disampaikan ke istri dan anak-anaknya yang masih kecil, 4 orang perempuan ini, kalian berangkat dululah. Nanti papanya akan nyusul di Eropa. Singkat cerita, mereka berangkat dengan kapal mewah menuju ke Eropa. Di dalam perjalanan ini, di kapal Prancis The Port ini, terjadi tabrakan hebat dengan kapal layar besi. Terjadi tabrakan hebat, 226 penumpang itu tenggelam semua. 4 orang anak yang perempuan kecil-kecil itu meninggal. Istrinya ditemukan, kawan pengacara ini, dalam keadaan terapung. Maka ketika diselamatkan oleh regu penyelamat, istrinya kirim telegram. Anak-anak sekarang masih belum tahu telegram. Kirim telegram bahwa dia diselamatkan hanya sendiri, 4 orang anaknya yang perempuan meninggal. Hancur hati sang pengacara ini. Makanya dia memutuskan menjemput istrinya. Dia berangkat menjemput istrinya. Ketika di dalam perjalanan itu, sang kapten kapal yang dia tumpangi ketika melewati di lautan kecelakaan, dia mengatakan kepada sang pengacara ini, kawan Horatio Spafford, Pak pengacara, inilah lautan tenggelamnya kapal Prancis The Boat itu. Disinilah terbaring 226 nyawa. Dia bilang ke kapten, tinggalkan saya di sini. Maka dia merenung kisah hidupnya. Dia merenung dalam hatinya. Dia mulai kehilangan dari anak laki-laki satu-satunya. Dia kehilangan propertinya yang terbakar. Dan dia kehilangan 4 orang anak perempuannya. Nangislah dia. Dan Tuhan kasih inspirasi pada kawan lawyer ini. Maka lahirlah lagu It Is Well With My Soul. Tenanglah jiwaku. It is well with my
Soul, itu dia ragamnya. Jadi Bapak Ibu, lagu ini memberkati betapa hancurnya. Ketika di dalam pergumulan yang dialami seperti ini, mau runtuh enggak? Seperti mau mati rasanya. Ini gambaran sesungguhnya dari pergumulan kita. Kondisi yang dialami tiap-tiap keluarga, tiap-tiap rumah tangga. Beda-beda takarannya. Beda-beda pergumulannya. Tetapi satu iman percaya kita wajib mengandalkan Tuhan. Ini pesan iman dengan kondisi yang ada di sini di dalam rumah tangga kita, ada ayah, ada ibu, ada anak, ada anggota keluarga. Sini ada ibu saya, udah ada 83 tahun. Ada istri saya, ada anak bungsu saya itu sama Lan dan Kaleb masuk di GBI Salom. Bagi-bagi. Jadi ini Bapak Ibu pergumulan. Kondisi yang ada inilah yang memicu iman kita sampai kita berkata, ini aku Tuhan, jamah aku. Pergumulan, jalan, ya wajib. Seperti isi lagu tadi, kita mau menjadi lebih daripada pemenang. Ini doa saya, ini harapan kita semua, ini pergumulan. Di bawah pengembalaan Bapak Gembala, Ibu Gembala, mari kita pakai prinsip ut omnes unum sin in Jesus. Hendaklah kita menjadi satu di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dek, kita nyanyi dulu ya. Bro, musim pagi itu Tuhan selalu menolong, Dike. Nona, sini. Ayo nak. Sanita. Musim selang. Musim akan selalu berganti. Nah, ini anak semester 3 Fakultas Hukum. Trisakti anak bungsu saya. Kami bersyukur. Nah, abangnya kemarin baru selesai ujian juga. Kita mainkan bro. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memelihara kami seperti biji matamu.
Ajar kami senantiasa untuk selalu berharap kepada Amin. dalam situasi kondisi apapun juga. Beri kami kekuatan. Amin. Sebagaimana hamba-Mu membentangkan firman-Mu, khotbah disampaikan. Biar Tuhan proses kami menjadi kuat. Yes. Sehingga harapan kami satu-satunya hanya bergantung padamu. Terpuji nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, hari ini, besok, sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan? Amin. Amin. Kalau ditanya Tuhan, di manakah engkau? Ini aku Tuhan. Pakai aku sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Santrawan, ya luar biasa. Kita diberkati lagi lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan biarlah firman ini menjadi suatu kekuatan yang baru buat kita semua di tengah kehidupan yang semakin luar biasa ini. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau memberi persembahan kita yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan luar biasa. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan kepada kami semua, menjadi kekuatan yang baru buat kami Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya Tuhan. Pakai dia dimanapun dia berada, pakai dia lebih heran lagi Tuhan. Di tempat marketplace yang sedang dia jalani sekarang Tuhan, Engkau pakai dia Tuhan dalam nama Yesus. Engkau berkati keluarganya Tuhan, anak, istri dan cucunya dan orang tuanya yang ada hadir di sini. Engkau berkati keluarga ini Tuhan dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan yang sempurna berlaku atas keluarga ini dalam nama Yesus. Apa yang dikerjakan tangannya jadikan berhasil dan beruntung. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar juga kami mau memberi apa yang Tuhan sudah berkati lewat pekerjaan kami, lewat usaha kami. Kami mau memberi karena kami mengasihi Engkau dan karena kami mencintai akan pekerjaan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami mau memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan Amin. amin. Haleluya. Oh. Yes. Katakan, janganlah kau takut, Tuhan menyertai-mu. Amin. Janganlah kau takut, Yang sudah memberi, mari kita Dia berdiri. menyertai. Janganlah kau bimbang, Dia itu Allahmu yang akan meneguhkanmu dan menolong hidupmu. Tangan kanannya akan memegangmu dan berikan kemenangan bagimu. Once more. Janganlah kau takut, Tuhan menyertai-mu. Janganlah kau bimbang, Dia itu Allahmu yang akan meneguhkanmu dan menolong hidupmu. Tangan kanannya akan memegangmu dan berikan kemenangan bagimu. Angkatkan tanganmu. Tuhanlah gunung batu dan perlindunganmu, bersamanya kau tak perlu takut. Sebab Tuhanlah gunung batu dan keselamatanmu, kota benteng yang tak akan goyah. Hey, angkat badanmu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tidak pernah takut, sebab Engkau bersama kami. Amin. Nyanyikan sekali lagi. Janganlah kau takut, Tuhan menyertai-mu. Janganlah kau bimbang, Dia itu Allahmu yang akan meneguhkanmu dan menolong hidupmu. Dan rencananya akan memegangmu dan berikan kemenangan bagimu. Sebab Tuhanlah. Sebab Tuhanlah gunung batu dan perlindunganmu, bersamanya tak perlu takut. Sebab Tuhanlah gunung batu dan keselamatanmu, kota benteng yang tak akan goyah. Sebab Tuhanlah gunung batu dan perlindunganmu, bersamanya tak perlu takut. Sebab Tuhanlah gunung batu dan keselamatanmu, kota benteng yang tak
takkan goyah. Dan Tuhanlah gunung batu dan perlindunganmu. Bersama Dia kau tak perlu takut. Sebab Tuhanlah gunung batu dan keselamatanmu. Kota benteng yang takkan goyah. Kota benteng yang takkan goyah. Kota benteng yang takkan goyah. Hei, haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan, terima kasih hambanya yang luar biasa. Lagu ini berkata, jangan takut saudara. Karena istilah yang kita dengar akhir ini, situasi Indonesia itu tidak baik-baik saja. Tapi bersama dengan Tuhan, jangan takut. Karena Dia membela kita saudara. Firman Tuhan sudah memberikan kekuatan bagi kita pada hari ini. Mari kita jangan goyah iman kita kepada Tuhan. Penghasilan tetap, gaji barang-barang naik saudara, tapi Tuhan tetap jaga kok. Amin. Puji Tuhan, ada permintaan kesaksian pada hari ini. Nanti siapa Monang atau Diana yang bersaksi? Ayo. Ya, puji Tuhan, keluarga ini juga mengalami pertolongan Tuhan yang besar. Kemenangan lah. Ya. Salam Bapak Ibu. Salam. Ya, saya Diana, ini suami saya Monang. Saya di sini mau memberi kesaksian untuk anak saya yang kemarin sedang kena masalah itu, dia ada benjolan di perut. Dia di puskesmas itu saya udah periksa, dia didiagnosa kena 3 hal. Oh ya, saya minta izin Pak, maaf. Bugem. Ya. Dia didiagnosa ada 3 hal, katanya dia kena kelenjar getah bening, kelenjar lemak, sama apa itu? Hernia. Terus di situ saya belum ada yang namanya BPJS. Nah, kata dokter, ini kalau nih kata periksa lebih lanjut ini dikenai biaya mahal Bu, katanya. Saya akhirnya saya di situ sambil bekerja, suami saya tidak bekerja gitu kan. Jadi saya bingung, saya nggak ada surat-surat. Saya kalau nih kata periksa ini lebih lanjut, saya harus biaya mahal gimana, apalagi kalau sampai mau dioperasi gitu. Terus akhirnya saya ke rumah Pak RT. Terima kasih Pak RT sudah membantu saya untuk membikinkan BPJS anak saya. Pak RT 2 Sukapura. Terus beliau sudah membikinkan itu semua. Akhirnya saya sudah punya lah itu BPJS dia. Terus saya udah periksakan itu semua. Terus dia akhirnya di rumah sakit tersebut saya rujuk di rumah sakit karena dia bakal dioperasikan. Pas dirujuk dia ternyata kena udah di USG, dia kena dinding tumor dinding abdomen. Nah, itu katanya kalau andai kata tidak dioperasi secepatnya dia bakalan membesar katanya tuh si hernia itu si dinding si tumor itu. Pas itu saya bingung, saya gimana ini, saya lagi nggak ada biaya kataku. Terus suami nggak kerja. Akhirnya kata suami gini, gimana mah kita gimana kalau andai kata kita operasi besok ntar setidaknya kamu nggak kerja katanya. Terus nanti kita buat biaya di rumah sakit gimana? Udahlah kita pending aja dulu. Kita pending, kita itu selama berapa bulan gitu aku nggak ke rumah sakit lagi, aku nggak kontrol lagi, terus aku juga nggak ini lagi gitu kan. Terus dengan kekuatan Tuhan saya di situ dikasih mukjizat sama Tuhan. Saya udah aku bilang minta tolong Pagem, tolong doakan anak saya Pagem. Setiap minggunya Pagem yang selalu senantiasa mendoakan anak saya. Terima kasih Pagem sudah mendoakannya. Oh, iya. Terima kasih banyak Pagem sudah mendoakan anak saya Pagem selama ini. Terus saya di situ sesudah Idul Fitri saya mengkaji kembali dia untuk
periksakan kembali, saya periksakan ulang, saya itu lagi kan ke puskesmas lah, kok perut anak saya benjolannya nggak ada gitu kan, kok kecil bahkan kayak hampir hilang gitu. Nah terus saya ke puskesmas, dok saya mau periksakan ulang, ini anak saya kan kemarin kan hampir mau dioperasi nih dok, dia kena dinding tumor dinding abdomen. Kira-kira gimana? Oh ibu surat rujukannya ada, aku bilang. Dikasihlah surat rujukan, kembali ya bu ke rumah sakit tersebut. Oke, akhirnya sama pihak rumah sakit sama dokter tersebut saya suruh USG ulang. Pas di USG hasilnya itu bersih, sama sekali nggak ada tumor. Di situ saya bersyukur, saya akhirnya tidak dioperasikan. Anak saya tuh udah bilang sama bapak mertua saya, kalau anak kata dioperasi anak sekecil ini tuh gimana, kataku perut dibelah-belah, terus sayanya nggak bekerja gitu, suami saya belum dapat pekerjaan. Puji Tuhan banget, ya Tuhan, haleluya, terima kasih. Itulah yang diberi kekuasaan Tuhan terhadap keluarga kecil kita, itulah mukjizat Tuhan. Terima kasih ya Amin, Tuhan. puji Tuhan. Ya itu aja kesaksian dari saya, terima kasih. Ya. Mujizat masih terjadi Bapak Ibu sekalian ya. Bukan manusia yang menyembuhkan, tapi hanya oleh anugerah pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, tidak jadi jual ginjal. Oh enggak. Mujizat Tuhan itu tidak perlu dibayar mahal, saudara. Engkau datang berdoa dengan sungguh-sungguh, mujizat pasti terjadi. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam pengumuman. Nah, ini jadwal pembicara kita pada bulan Agustus ini. Pak Santarawan sudah. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pak Pendeta Michael Halim. Dia Ketua Perwil Jakarta Utara untuk Gereja Bethel Indonesia. Bertepatan dengan 17 Agustus saudara ya. Masih bisa keluar ya dari gang-gang dari rumah ya. Karena 18-nya ya. Datang sini dari jam 6 saudara, keluar dari rumah. Karena nasionalisme di gang-gang itu lebih tinggi saudara. Mereka tutup jalan, ya kita yang susah beribadah ya, tapi pasti jalan pasti terbuka. Ya, nanti pakai merah putih ya, amin ya. Tinggal taruh tiang sampai yang paling bagus, naik tiang saudara, merah putih. Nah, sekolah minggu udah jalan, Youth juga, udah ada rapat pembicara itu udah. Ya ulang tahun nanti Youth yang akan pimpin dengan Nando yang ketua panitianya untuk acara ulang tahun kita nanti. Prime atau komsel kita jalan seperti biasa, Friday prayer meeting juga puji Tuhan jalan seperti biasa. Ini rekening gereja kita, persembahan, persepuluhan dana sosial yang Bapak Ibu ingin berikan bagi Tuhan untuk disalurkan lewat gereja ini. Kita punya 2 rekening ya. Ya, ada lagi? Tidak ada. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur anak pertama Pak Santarawan itu lulus cum laude ya, summa cum laude ya. Beri kemuliaan bagi Tuhan saudara. Sebenarnya tadi Bu Gem bilang kalau Etus datang kita aja bersaksi. Amin, puji Tuhan. Karena zaman sekarang saudara, anak-anak kita mari ajar mereka itu harus pintar ternyata saudara. Kalau tidak pintar kita akan grade-nya turun di marketplace. Persaingan ketat sekali. Saya pernah bersaksi kan, ada anak ITB ya, yang kerja melamar di kantor Bugem, IP-nya 3,8, kimia saudara, tidak diterima, 3,8 loh. Tidak diterima, harus berapa diterima? Harus mengandalkan Tuhan saudara. Tanpa Tuhan, situasi sekarang, makanya saya kemarin ngobrol-ngobrol dengan Pak Hendra, anak muda kalau masih remaja-remaja sudahlah, enggak usah pacaran dan lain-lain, belajar saja saudara. Karena pacaran itu tidak muncul di CV kok, tidak saudara. Yang muncul itu bagaimana prestasimu, bagaimana IP-mu, kecerdasanmu, kepintaranmu, itu yang akan diperhitungkan saudara. Ya, jadi kita tidak hidup di gereja saja, tapi kita hidup di marketplace. Kita menghadapi orang-orang yang sekuler yang mereka juga pintar-pintar. Kita harus lebih pintar saudara. Dan mengandalkan Tuhan tentunya. Amin. Sudah tidak lagi pengumuman.
Ya, minggu depan jangan lupa ya, 17 Agustus kita beribadah di sini bertepatan dengan hari kemerdekaan. Nanti selesai ibadah ada latihan untuk minggu depan. Kalau sudah tidak ada, mari kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Bapak Ibu, ini gambar saya rubah. Ini hasil dari AI. Saya tanya di handphone bagaimana mengelola logo kita supaya lebih kelihatan kinclong gitu. 4 dimensi pakai AI, saudara. Zaman sekarang udah canggih. Kalau kita tidak memiliki kecerdasan lewat. Mudah-mudahan Vero nanti tanggal 18 dia sudah mulai kuliah di BINUS. Jurusan AI, nanti dia yang akan rancang semakin indah, saudara. Ya, anak kita harus belajar kecanggihan teknologi sekarang ini. Ya, sama-sama kita baca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular telung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai ia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu segala pujian dan kemuliaan. Ini ku persembahkan di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan bersama-sama segala pujian, pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu segala pujian dan kemuliaan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami kembalikan segala pujian, segala syukur, segala hormat, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk hari yang indah ini. Kami bisa berkumpul lagi, kami bisa memuji besarkan nama-Mu, terlebih mendengarkan firman-Mu yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami.
Situasi saat ini kami percaya semuanya berada di dalam kendali-Mu Tuhan. Biar kami tetap taat kepadamu, tetap beribadah kepadamu. Kami tidak pernah goyah iman percaya kami. Kami tidak mundur dalam pengiringan kami kepadamu. Tapi kami tetap akan maju bersama-sama dengan Engkau. Karena kami percaya matamu selalu menjaga kami. Tanganmu selalu melindungi kami Tuhan. Dan Engkau selalu menemani langkah-langkah kehidupan kami. Memberkati kami dalam kehidupan kami Tuhan. Jaga langkah-langkah kami tetap setia kepadamu dalam setiap aktivitas pekerjaan yang kami kerjakan, semua yang Kau berkati. Kami juga bersatu hati berdoa bagi hamba-Mu yang menjadi saluran berkat bagi kami pada hari ini Tuhan. Bapak Evangelis Santarawan, Paparang, Ibu Heni, anak-anak mereka, kami percaya perlindungan-Mu ada bersama-sama dengan mereka Tuhan. Orang tua mereka juga ada bersama-sama dengan kita saat ini. Kami percaya Engkau akan memberikan dia kesehatan, kekuatan umur yang panjang Tuhan. Karena kami percaya kami memiliki Allah yang selalu menjaga melindungi kami. Berkati usaha mata pencarian pekerjaan mereka Tuhan. Kami percaya perlindungan ya Allah daripada ada bersama-sama dengan mereka. Anak-anak cucu-cucu semua dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami juga mungkin tidak hadir dalam keadaan sakit. Engkau jaga lindungi Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan. Dalam setiap apa yang mereka kerjakan berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sungguh bersuka cita. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Penyertaan-Mu tetap beserta dengan kami Tuhan. Pimpin perjalanan pulang kami. Tibakan di rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Bertemu dengan orang-orang yang kami kasih dalam kondisi yang baik dan sehat. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami rindu untuk menerima berkat yang berasal daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan ucapkan amin untuk setiap kata-kata profetik berikut ini. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mari jemaat Tuhan terimalah berkat-berkat yang indah dan luar biasa dari Allah Bapa di surga, cinta kasih, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita sekalian hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan.